Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Apakah masih sehat semuanya? Ibu harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Hari ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu Ibu akan mengajarkan mengenai koordinat kartesius. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap dengan menggunakan koordinat kartesius, anak-anak dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X serta sumbu Y. Di sini Ibu punya gambar koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini terdiri atas sumbu X dan sumbu Y yang terbentuk serta membagi koordinat kartesius ke dalam 4 bidang atau 4 bagian. Iya, yang pertama yang Ibu lingkari di tengah yaitu titik 0,0. Titik 0,0 ini disebut titik asal. Ditulis seperti ini. Titik asal yaitu 0,0. Untuk menuliskan koordinat pada bidang kartesius itu ditulis menggunakan kurung biasa buka dan kurung biasa tutup. Titik yang di tengah ini disebut dengan titik asal yaitu 0,0 karena untuk memulai sesuatu dimulai dari titik asal ini atau titik 0,0 ini. Nah, koordinat kartesius ini juga terbagi atas 4 bagian, yaitu bagian pertama di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas ini, daerah-daerah di sebelah kanan atas yang ini memuat nilai X positif dan nilai Y positif. Daerah ini disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 adalah kuadran yang memuat koordinat X positif dan koordinat Y positif. Lalu di sebelah kiri atas kita punya nilai X negatif dan nilai Y positif. Ini disebut dengan kuadran 2. Kuadran 2 yaitu kuadran yang memuat koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Selanjutnya kita punya di bagian kiri bawah. Ini merupakan kuadran 3. Kuadran 3 itu memuat nilai X negatif dan nilai Y negatif. Maaf, di sini Ibu menggunakan warna yang salah, namun anak-anak bisa mendengar apa yang Ibu jelaskan bahwa kuadran 3 ini memuat nilai X negatif dan nilai Y negatif. Oke, lain kali Ibu akan ganti warnanya biar tidak pakai warna kuning sehingga bisa terlihat jelas di video. Maafkan Ibu ya. Selanjutnya kita punya daerah keempat. Daerah keempat ini memuat nilai X yang positif dan nilai Y yang negatif. Ya, ini disebut dengan kuadran 4. Kuadran 4 memuat koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Bagaimana? Sampai di sini apakah kalian sudah paham atau kalian masih bingung? Ibu harap penjelasan Ibu bisa diterima ya. Kita lanjut pada contoh soal biar kalian lebih paham. Ya, di sini Ibu punya koordinat kartesius dengan titik A, B, C, D, E, F, G, serta H. Bagaimana kita menentukan titik-titik tersebut? Posisi titik di samping dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama kita lihat titik A. Titik A ini berjarak 3 ke kanan, yaitu 3 ke arah sumbu X dan 6 ke arah sumbu Y. Sehingga titiknya dapat ditulis sebagai 3,6. Nah, posisi titik A dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Anak-anak bisa lihat bahwa dia berjarak 3 ke kanan dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, karena titik A berjarak 6 satuan di atas sumbu X, sehingga dapat dituliskan 3,6. Lalu yang kedua ada titik B. Titik B ini yaitu 4,4 karena dia berjarak 4 ke kanan dan 4 ke atas, sehingga dapat dituliskan
titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Lalu ibu punya titik C. Titik C di sini yaitu titik negatif 4,3 karena titik ini berjarak 4 ke kiri dan 3 ke atas sehingga ditulis negatif 4,3. Namun untuk menulis posisi titik tersebut tidak ditulis posisi titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y, bukan ditulis titik C berjarak negatif 4. Karena ini merupakan jarak, maka ditulis dalam bilangan yang positif, sehingga ditulis titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Lalu yang terakhir kita punya di sini titik D. Titik D berjarak 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, sehingga dapat ditulis titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Maaf, ibu salah ketik lagi. Di sini harusnya dari ya, bukan dan. Sehingga di sini tulisannya harusnya titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Untuk titik E, F, G, dan H, anak-anak bisa menuliskan ini di buku sebagai catatan kalian. Oke, kita lanjut. Di sini ibu punya koordinat kartesius lagi. Namun di sini sudah ada titiknya beserta koordinatnya, yaitu titik A 2,6, titik B 5,5 dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat titik A. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X karena dia berjarak ke kanan 2 dan ke atas 6. Lalu bagaimana penulisannya? Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ya, titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X karena dia terletak 6 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y karena dia terletak 2 satuan ke kanan dari sumbu X. Lalu titik A ini terletak pada kuadran 1. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, kuadran 1 itu kuadran yang memuat koordinat X positif dan Y positif, sehingga anak-anak bisa lihat di sini nilai A-nya, titik A-nya bernilai positif yaitu 2,6. Lalu di sini ada titik C. Titik C ini berjarak 4 satuan ke kiri, yang artinya nilainya bernilai negatif yaitu negatif 4, dan 3 satuan ke atas yang artinya nilainya positif. Sehingga titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Nah, titik C ini terletak pada kuadran kedua. Tadi kan sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya kalau kuadran kedua itu kuadran yang memuat koordinat X bernilai negatif, makanya di sini nilai titik C itu negatif 4, nilai X-nya itu bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif, sehingga titik C negatif 4,3. Lalu selanjutnya ada titik E. Titik E ini berjarak 3 satuan dari sumbu X ke kiri dan 3 satuan dari sumbu Y ke bawah, sehingga nilainya ini bernilai negatif, yaitu titik E ini negatif 3,3 dan titik E terletak pada kuadran 3. Sudah ibu jelaskan pada slide sebelum-sebelumnya bahwa kuadran 3 itu kuadran yang memuat koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y-nya juga bernilai negatif, sehingga bisa dilihat di gambar titik E ini nilainya yaitu negatif 3, negatif 3. Lalu ada titik H. Titik H ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Nah, anak-anak bisa lihat
pada slide yang Ibu sudah jelaskan bahwa kuadran keempat ini koordinat X-nya bernilai positif dan koordinat Y-nya bernilai negatif. Seperti yang ada pada gambar, yaitu titik H, nilai X bernilai positif dan nilai Y bernilai negatif, sehingga titiknya yaitu 3, negatif 6. Bagaimana? Sampai sini kalian sudah paham? Sebelum kalian masuk ke slide sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah sudah paham? Kalau kalian masih bingung, Ibu menunggu pertanyaan kalian di grup ataupun bisa mengechat Ibu secara pribadi. Tidak usah malu-malu ya, jangan disimpan sendiri. Daripada kalian tidak paham, kalian bisa bertanya langsung pada Ibu. Ibu akan langsung menjawab dan menjelaskan kepada kalian. Oke, kita lanjut ya. Iya, ternyata di sini Ibu punya tugas buat kalian. Tugas yang pertama yaitu silakan perhatikan gambar koordinat kartesius pada slide sebelumnya. Slide yang ini ya. Ini slide yang ini. Lalu dan tentukanlah jarak serta letak titik B, titik D, titik F, dan titik G. Ini soal pertama ya. Lalu soal kedua. Silakan kalian buka di buku halaman 50. Jika kalian belum punya bukunya, kalian boleh lihat PDF ringkasan materi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom bersama-sama dengan link video ini. Itu kalian boleh lihat di halaman 50 dan kalian bisa melengkapi tabel pada soal tersebut. Nah, pada soal itu kan ada tabel dan ada perintah bagian A, B, C. Nah, itu kalian cukup melengkapi tabel saja. Untuk perintah A, B, dan C-nya itu tidak perlu. Jadi Ibu hanya minta kalian melengkapi tabel tersebut. Dan tugas dikumpulkan pada hari ini, Ibu akan buka link pengumpulannya di Google Classroom. Oke? Materi kita cukup singkat hari ini karena kita hanya 2 jam terakhir. Jadi Ibu hanya mengantar kalian pada koordinat kartesius. Untuk minggu depannya, kalian silakan membaca materi halaman 53 sampai 55 karena Ibu akan menjelaskan cara bagaimana menentukan titik pada koordinat kartesius, menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu titik 0,0 dan terhadap titik A, B atau disebut titik yang lainnya. Jadi silakan dibaca materinya sehingga pembelajaran minggu depan kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, materi kita sampai di sini cukup singkat bukan? Karena kita hanya 2 jam terakhir, jadi Ibu tidak menjelaskan banyak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru dan jangan lupa dikerjakan soalnya. Ibu menunggu hasil pekerjaan kalian di Google Classroom dan ingat jika kalian masih kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, jangan lupa untuk bertanya karena malu bertanya akan sesat di jalan. Oke? Selamat pagi dan terima kasih dan tetap semangat menjalani proses pembelajaran secara online ini. Terima kasih.